Nggak usah begitu, nggak usah Pak. Masuk angin saya, masuk angin. Biarlah keringat ini supaya amplopnya lebih tebal. Iya, nanti kalau tidak ada keringat, panitia pikir saya tidak tahu taktik begini. Tahu saya, supaya jangan kelihatan berkeringat. Biar modal kita nggak usah banyak keluar. Udahlah, sama-sama kita ada Medan ini. Jangan begitu, lepas saja, keringat lebih bagus. Imanuhum fi amplopihim. Jadi imannya Ustadz itu di amplop. Begitu ya, nggak dikasih meraju, ngambek. Jadi sasarannya berdakwah itu. Tanpa berdakwah, Masya Allah, rizki barokah akan datang dari arah yang tidak kita tahu. Yakinkan itu. Amantu billahi wa bima qala Allah Ta'ala, amantu bir rasuli wa bima qala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rizki, jodoh, mati sudah Allah tentukan. Saya pun masuk Islam sudah Allah tentukan. Kau akan masuk Islam beserta istri dan 3 orang anak, tanggal sekian, bulan sekian, kau akan menjadi pendakwah. Hanya ketemu penjual ikan, berdialog 3 hari 3 malam di teras 11 Oktober tahun 2006. 3 hari 3 malam kami berdialog. Saya tanya, siapa nama Anda? Dia tidak mau bilang. Tinggal di mana? Saya tinggal di pinggiran pantai. Pantai mana? Nanti saya kasih alamatnya. Pantai mana? Kita berdialog di rumahmu. Kalau di rumah saya kurang bebas. Datanglah saja ke sana. Bajunya, sepeda yang dia bawa masuk ke dalam rumah, halaman rumah saya. Setiap kali dia datang, parfumnya, baunya begitu. Orangnya kecil. Siapa nama? Hari ketiga saya tanya, siapa nama Anda? Dia bilang, saya yang mempertanggungjawabkan segala yang karam di laut dan dimakan ikan. Ya, siapa nama kamu? Nanti kamu akan tahu. 3 hari 3 malam kami berdialog. Tapi anehnya dia masuk ke rumah saya, anjing saya tidak menggonggong. Lurus-lurus dia masuk. Istri saya mengatakan saya ngomong sendiri, padahal saya tahu saya ada lawan bicara. Inilah hidayah. Beda-beda Allah berikan hidayah. Saya berbicara dalam bahasa Dutch, Belanda, dia bisa bahasa Belanda. Speak English bisa, German bisa. Ini orang pintar begini, kenapa hanya jadi penjual ikan? Jus bahasa Yahudi pun dia tahu. Kenapa kau tidak jadi dosen? Nah, inilah saya yang mempertanggungjawabkan segala yang karam di laut dan yang dimakan ikan. Kamu pada jam sekian akan masuk Islam beserta istrimu. Saya bilang salah, istri saya tidak mau masuk Islam. Nanti akan ikut, kata beliau. Hidayah yang Allah berikan. Secara logika, sulit bagi kami orang Manado itu meninggalkan agama itu, Kristen. Sulit. Bahkan dianggap aib kalau meninggalkan agama itu. Samalah mungkin dengan Bang Banjir, pasti difitnah, dicaci maki, putus hubungan dengan keluarga. Kalau bapak ibu ini kan memang Islamnya sudah dari kecil, kemanapun aman. Tapi kami ini begitu masuk Islam, resikonya luar biasa, beratnya minta ampun. Di bandara harus awas, di pelabuhan harus cari tempat-tempat di sudut, takutnya ada serangan dari depan. Karena orang kafir itu tidak puas. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Orang Nasrani dan Yahudi tidak pernah senang sampai kamu milah pindah ke agama mereka. Memang itu yang terjadi. Karena yang masuk Islam ini kan orang-orang yang Masya Allah berpikir, orang-orang yang hebat. Bahkan ada seorang ahli kandungan hanya menemukan satu kata dalam Al-Quran, Profesor Dr. Maurice Buckley. Hanya satu kata dalam Al-Quran dianggap sebagai penemuan secara saintifik, discoveries. Dia kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Satu kata, bukan satu ayat. Tapi kitab suci Kristen saya sudah bolak-balik,
dari Matius, Markus, Stefanus, Tetanus, Seperitus, Capticus. Tidak ada pandangan sains yang bisa dikaji secara saintifik. Artinya kitab suci yang tidak dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam, Al-Quran. Coba ibu bapak jangan kerja, nggak usah kerja. Hitung setiap kata dalam Al-Quran. 8 tahun saya hitung setiap kata itu. 2 tahun. Saya mempelajari Al-Quran 8 tahun, 2 tahun saya pakai untuk menghitung setiap kata dalam Al-Quran. Kalau dia satuan 9, kalau dia puluhan 19, kalau dia ratusan 109, 119, dikunci setiap kata dengan angka 9. Dari mana Nabi Muhammad belajar komputer? Umpamanya kata Robbihim, Kanu, Ila, Faus, Saufas, Sauf. Kata-kata itu saya hitung semua dikunci dengan angka 9. Timbul pertanyaan, kapan Muhammad pernah belajar komputer? Makanya Departemen Agama Republik Indonesia tahu kalau Al-Quran dipalsukan, dia tahu. Di bawah catatan kakinya, footnote-nya jelas. Bila kita mencari jantung rahasia daripada kalimat-kalimatul Quran, ada ruang yang disebut dengan asbabun nuzul. Tapi kitab suci Kristen hermeneutik, brain to brain, mouth to mouth, mulut ke mulut, otak ke otak, prediksi angka kacau, sistematika teologis tidak rasional. Allah ayat-ayatnya bertentangan satu dengan yang lain. Markus bilang ke kanan, Paulus bilang ke kiri. Saya jadi bingung. Sudah lama saya mau masuk Islam, tapi saya tinggal tunggu-tunggu momen yang tepat. Kapan kira-kira? Kalau Kristen itu agama benar, yang pertama-tama beragama Kristen adalah Yahudi. Perhatikan baik-baik kalimat saya. Terkait dengan orang yang dituhankan menjadi Tuhan, lahum dinukum waliyadin. Tapi ketika Nabi Isa dihubungkan dengan Yesus, ini persoalan. Pasti kami akan bela. Kalau orang Kristen mengatakan Isa bukan Yesus, selesai. Lahum dinukum waliyadin. Tapi ketika Isa dihubungkan dengan Yesus, ini persoalan. Pasti kami akan bela. Yang tersalib itu setiap hari lihat YouTube, UAS ceramah 3 tahun lalu di Pekanbaru dibawa-bawa, digoreng-goreng di YouTube, televisi soal salib. Salib itu bukan lambang kematian Yesus. Yesus tidak pernah mati di kayu salib. Kalau Yesus itu adalah Isa. Di Israel namanya Yeshua Hamashiach, di Yerusalem. Di Yunani namanya Yesus Kristus. Di Eropa the Christ Jesus. Di Indonesia Yesus Kristus. Di Arab Isa Al-Masih. Dari 3 perbendaharaan antropologi linguistik, 3 bahasa ini kita akan kaji mana yang betul-betul nabi yang diutus oleh Allah. Apakah Yesus, apakah Isa, apakah Yeshua Hamashiach? Orang Yahudi itu sampai sekarang ini, sampai sekarang anak laki-laki lahir umur 8 hari disunat. Sampai sekarang kaki kirinya diangkat, dikangkang, kemudian disunat. Begitulah Ismail disunat, Ishak disunat, Yakub disunat. Sampai kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh kakeknya Abdul Muttalib disunat. Jadi kalau kita mengikuti hukum-hukum Allah, ada satu perintah dalam firman yang diturunkan Allah kepada para nabi, yaitu sunat. Saya ceramah di Makassar, ada yang tersinggung. Masjid di sebelah orang Kristen. Bohong itu Yahya itu. Tuhan saya tidak disunat. Tuhan saya itu dibaptis.
Marah-marah dia. Pak RT lapor sama saya, Ustaz, ada yang komplain, ada yang marah. Katanya Yesus tidak dibaptis, tidak disunat, tetapi dibaptis. Loh, saya menyampaikan sesuai dengan isi kitab dia. Tapi dia marah-marah itu. Di mana orangnya? Ayo kita ke rumahnya. Sampai ke rumahnya saya tanya, kau marah-marah tadi? Iya. Marah-marah kenapa? Masa kau bilang Tuhan saya disunat? Yang disunat itu orang Islam. Hei, ada berapa kitab di rumahmu? Ada 5, tambah 20 lagi. Tambah 20, coba kau baca. Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8, anak itu disunat dan diberi nama Yesus. Dibaptis atau disunat? Iya ya. Kita Bible terbaru saya tampilin satu kali kepala. Jangan marah sama saya, marah tanyakan kepada pendetamu sebelum protes sama saya. Saya seperti ente dulu, maka saya pendetamu dulu. Cuman saya sekarang sudah keluar. Kenapa saya keluar? Karena Islam yang masuk ke dalam saya. Bukan saya masuk Islam, Islam yang merombak kekafiran dalam diri saya. Sehingga saya masuk Islam. Berpikir memang gampang mau masuk Islam itu. Istri saya saja beberapa hari tinggal tanya-tanya, kalau masuk Islam makan apa? Gitu ya, makan nasi. Tahu lah nih ibu-ibu punya otak, uang semua itu. Kalau masuk Islam kerja apa? Kamu pendeta, masuk Islam kerja apa? Jadi pendeta Islam. Inilah sekarang sudah jadi. Begitu masuk Islam, Allahu Akbar. Bukan kaleng-kaleng. Berjuang menegakkan Islam. Sudah mengislamkan ribuan kafirin dan mengokohkan iman saudara Muslim. Masuk masjid, kunut, ikutan kunut. Gak mau pro saya. Menurut NU kunut adalah doa. Tadi subuh tidak pakai kunut. Alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Nggak ada pro sana pro sini, nggak ada. Saya Islam, orang kunut, saya kunut. Orang tak kunut, saya juga tidak kunut. Saya bukan NU, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naksabandiyah, saya bukan FPI, saya bukan Banser, saya bukan Ansor. Siapa saya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gara-gara itu tuh kita mudah diadu domba. Gara-gara itu Ustadz dilarang, gereja dijaga. Munafik punya kerja. Iya. Gereja dijaga, Ustadz diblokir, nggak boleh masuk. Ini orang-orang begini, kalau mati, awas. Dilarang disolatkan. Dalam Quran surah At-Taubah 84, wala tusolli. Jangan engkau mensolatkan orang yang mati dari kalangan orang munafik. Mata abadah untuk selamanya Muhammad. Wala takum ala qabri, dan jangan berdiri di atas kubur, jangan mendoakan. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul, mereka mati dalam keadaan fasik. Saya enggak mau masuk Islam setengah-setengah. Saya sudah mengorbankan jiwa dan raga ini untuk berdakwah di jalan Allah. Saya juga tidak berharap kepada makhluk. Saya dulu pertama berdakwah. Saya tidak minta untuk dibela oleh jamaah, cukup didoakan. Karena saya tahu manuver kafir ini, dia jadi berani karena ada golongan-golongan munafik di dalam Islam. Yang menjatuhkan Rasul dan sahabat adalah orang yang siang malam di masjid di belakang Rasul ketika sholat. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu. Ini paling bahaya, lebih bahaya daripada kafir. Saya tadi banyak bercerita di hotel dengan Bang Rudi, baru saya tahu, ternyata konsep politik yang ada sekarang ini memang luar biasa. Kita pun ikut kecebur di dalam. Polisi dengan jamaah, habis berkelahi, habis baku bunuh, makan sahur sama-sama di masjid. Kafir tepuk tangan, haleluya. Yang penting sudah hancur umat Islam. Ini sekarang. Maka dibutuhkan untuk bersatu.
Berhenti lagi cebong dan kampret. Rapatkan barisan, nanti ke depan selesai Pak Jokowi, Anies kita angkat. Allahu Akbar. Wakilnya bastotan fi ilmi wal jism. Al-Qawiyul Amin. Itu pemimpin dalam Islam. Bastotan fi ilmi wal jism. Pemimpin yang kuat, cakrawalanya luas, dan dia betul-betul bisa diandalkan. Itu syarat dalam Islam menjadi pemimpin. Pemimpin yang kuat. Ya, jangan cari yang sudah afkir, yang sudah suak. Yang kemarin. Tapi nggak apa-apa, ya. Ke depan tinggal kita cari Pak siapa? Anies. Ustaz Somad juga, mungkin sudah tahu ini. Kalau Ustaz Somad jadi wapres, boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Jangan ditolak lagi Ustaz, maju saja. Karena kafir sudah takut ini kalau Ustaz Somad maju, makanya dicampur dari sekarang. Terlalu pagi, ini pelompatan politiknya ini terlalu pagi. Beliau ini adalah Ustaz, anak muda, cakrawalanya luas, jago, ilmu hadis, belajar di Darul Hadis. Kita ini badan besar, otak kosong. Ustaz Somad itu cakrawalanya luas, lompatan logikanya, memahami konteks dakwah. Semua jamaah senang sama beliau. Beliau tidak pernah berselisih paham dengan hukum. Sama dengan kami ini. Kami berjuang bersama-sama. Ada yang spesialisasi soal kafir, itu bidang saya. Hadis, itu bidang Ustaz Somad. Hari kiamat, Ustaz Zulkifli, Tengku Zulkarnain, kami semua bersinergi. Ya, bagi-bagi itu amplop, kira-kira begitu. Sudah, ujung-ujungnya ke situ. Ibu bapak pikir orang berdakwah itu, saya tak berdakwah, tidak bicara apa saya. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak kita duga. Bertemu saya dengan ketua Pak Rudi Tampu Bolon, Bang Banjir, Masya Allah. Saya sebenarnya malu mereka mengantar. Sudah Ustaz, biar kami yang sama-sama kita berdakwah. Siapa gak kenal beliau-beliau ini? Ya, inilah semua. Kemarin kita berbeda secara politik, kafir lupa bahwa kalau sudah akidah kita pasti bersatu. Kafir lupa itu. Oleh karena itu saya tak panjang kalam, hanya bisa berdoa supaya agama ini kita jaga dengan baik. Generasi kita terutama ke depan, kita bimbing mereka menjadi generasi yang robbani, generasi yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tetap saja ulama, jangan berubah menjadi politikus. Baru satu kemarin kena kartu merah, mau nangis itu. Nah, ini susah sekali begini. Beda dengan Bang Rudi ya, dari nakal kemudian menjadi sadar, betul-betul tobat. Nah, ini yang bahaya, ini nggak pernah nakal. Banyak sekali nanti sudah tersangka depan hakim baru pura-pura pakai kopiah. Selama ini nggak pernah pakai peci. Begitu ditanya oleh KPK sudah tersangka, iya saya baru habis sholat. Sampai ditanya. Nantilah sholat di ruangannya dalam penjara. Itu. Jadi kalau orang masuk penjara itu sebenarnya bukan dihukum, dilatih oleh Allah. Ya, mungkin di luar kurang latihan, kau latihan dalam penjara sana. Karena wudhunya barangkali kurang ingat dia. Pada waktu wudhu, tangan ini mengingatkan kita kepada pengurus masjid jangan nyolong kotak amal. Nah, kan banyak kejadian begitu. Ada yang lapor sama saya tadi, Ustaz, masjid ini susah berdiri. Kenapa? Karena ada tikus di dalam. Ini masjid gagal ini berarti pengurusnya amanah ini. Inilah, Masya Allah, pengurusnya amanah ini. Tapi ada yang lain sudah dikumpul-kumpul. Bahasa Islam itu kan halus. Mulut dikubur-kubur, wahafi di lisan. Jaga kata-kata kita. Ya, jangan menyakiti kepada sesama muslim. Kecuali yang zalim baru kita hajar. Gitu. Kalau sama muslim, jamaah jangan disakiti, dikuatkan imannya. Ya, bersatu kita. NU Muhammadiyah yang biasa pakai sarung, jangan paksa yang biasa pakai celana panjang. Sarung tetap saja bersarung. Yang penting masuk masjid, bajunya tidak bertuliskan Jokowi Ma'ruf, Prabowo Sandi. Itu yang bikin kadang-kadang kita pecah. Betul apa betul? Saya pernah sholat di masjid, mau ceramah saya,
di samping Mall Kelapa Gading ada Masjid Al Musyawarah. Ini anak gendut, anak muda, umur 18 tahun. Badannya hitam, badannya gendut, pakai jeans, sempit celananya. Begitu dia duduk ke warung, kelihatan lubang di sini. Pas saya di belakang dia ada bau belacan sedikit-sedikit. Habis sholat saya tegur, kalau menghadap Allah, baju yang rapi kawan. Ini kelihatan lubang-lubang. Mana yang mana? Itu. Minta kepada imam pakai sarung kalau menghadap Allah. Bungkus tutup sudah kelihatan di lubangmu. Bahkan ada bau sedikit terasi ke sini, belacan. Itu enak kalau dikasih itu rebus itu. Dia bilang, siapa lu be? Gua Ustaz mau ceramah sholat zuhur ini. Maaf Tat, gua gak tahu. Maaf lu. Untung yang lihat saya. Kalau yang lihat Bang Ipul bisa berada lu.